Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini adalah bahasan tentang sintesis protein. Proses sintesis protein. Sintesis itu artinya menyusun. Protein itu ya berarti molekul protein yang menyusun tubuh manusia. Anda perhatikan rambut Bapak berwarna hitam, kemudian kulit Bapak berwarna coklat, kemudian hidungnya satu, bibirnya satu, matanya dua, ada alisnya, ada bulu matanya. Itu adalah kenampakan fisik yang dapat Anda lihat. Tapi tahukah Anda bahwa kenampakan fisik yang Bapak miliki itu berasal dari gen? Gen siapa? Ya gen dari tubuh Bapak. Dari mana Bapak memiliki gen? Ya dari orang tua Bapak. Kapan? Ketika mereka mempertemukan sperma dan sel telur. Maka bertemulah gen dari ayah dan gen dari ibu. Nah, gen itulah yang menjadi kode atau resep untuk menyusun tubuh Bapak. Tapi telah kita ketahui sebelumnya bahwa gen atau DNA itu kan di dalam itu bentuknya susunan basa nitrogen A, C, G, C, T, T, A, C, C, C. Nah, bagaimana kok bisa membentuk karakter fisik tubuh Bapak seperti ini? Nah, untuk menerjemahkan kode-kode yang terdapat dalam gen menjadi kenampakan fisik, itu diperlukanlah yang namanya sintesis protein. Jadi kode-kode gen yang terdapat dalam DNA itu diubah menjadi protein, baik itu protein struktural yang menyusun struktur tubuh Bapak, yang menyebabkan tinggi badan, kemudian pipi cabi atau segala macam kenampakan fisik dalam tubuh. Kemudian ada juga protein fungsional yang contohnya ada hormon growth hormone yang menyebabkan pertumbuhan menjadi tinggi, kemudian ada hormon testosteron yang merangsang pertumbuhan sperma. Nah, itu semua adalah contoh protein fungsional. Kedua protein tersebut, baik itu struktural dan fungsional, itu sama-sama dibentuk melalui peristiwa sintesis protein. Proses pengubahan DNA menjadi protein. Peristiwa sintesis protein itu terbagi menjadi dua tahapan utama ya. Yang pertama itu ada transkripsi, proses penyalinan DNA menjadi RNA. Dan yang kedua itu adalah tahapan translasi, di mana RNA yang tadi, yang disalin, itu diubah menjadi asam amino yang nantinya akan menyusun protein. Peristiwa transkripsi ini berlangsung di dalam inti sel. Kenapa di inti sel? Ya karena DNA-nya ada di inti sel. Sedangkan peristiwa translasi itu dapat berlangsung di sitoplasma. Kenapa? Karena ribosom itu banyak terdapat di sitoplasma. Baik tahapan transkripsi maupun translasi itu terbagi menjadi tiga. Ada tahapan inisiasi, permulaan, kemudian ada tahapan elongasi, itu pemanjangan, baik itu pemanjangan RNA ataupun pemanjangan asam amino, sampai ada tahap akhir atau terminasi. Jadi kedua tahapan memiliki tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kita akan mulai dari tahapan transkripsi, di mana peristiwa ini terjadi di dalam inti sel ketika DNA itu diubah menjadi RNA. Enzim apa yang melakukannya? Enzim RNA polimerase yang membentuk polimer RNA. Dari mana? Kok dia bisa? Dia menyalin DNA yang terdapat di dalam inti sel. Jadi pada awalnya itu akan terbentuk promoter pada suatu titik dalam DNA. Beda ya dengan peristiwa replikasi DNA. Kalau replikasi DNA itu akan terbentuk pangkal replikasi. Sedangkan ketika peristiwa transkripsi, yang pertama terbentuk itu adalah promoter. Promoter akan mengenali suatu titik di dalam DNA, tempat di mana akan dilakukannya peristiwa transkripsi. Kemudian ada datang beberapa enzim yang dinamakan dengan faktor transkripsi untuk mengenali box TA. Apa itu box TA? Ya, urutan basa nitrogen, T, A, timin, adenin, seperti itu. Nah, setelah faktor transkripsi mengenali box TA tersebut, maka nanti akan datang RNA polimerase yang nantinya akan bertugas untuk menyalin DNA tersebut menjadi RNA. Nah, ketika RNA polimerase menempel pada promoter, maka RNA polimerase tersebut akan mengenali urutan basa nitrogen yang terdapat dalam promoter. RNA polimerase akan menentukan rantai mana yang akan ditranskrip dan arahnya kemana. Jadi yang menentukan arah dan rantai mana yang akan ditranskripsi itu adalah RNA polimerase. Itulah tahapan inisiasi. Jadi tahapan permulaan ya, di mana RNA polimerase menempel pada DNA dan menentukan arah dan rantai mana yang akan ditranskripsi. Berikutnya adalah tahapan elongasi ya, di mana RNA polimerase mulai membentuk polimer RNA
Jadi kalau misalkan pada DNA-nya ada urutan adenin, maka RNA-nya nanti akan dibentuk urasil. Kemudian pada DNA ada guanin, maka pada RNA akan dibentuk sitosin. Pak, kenapa kok sekarang urasil? Bukannya kalau A itu harus berikatan dengan T ya, dengan timin. Tidak demikian. Peristiwa tersebut hanya terjadi ketika proses replikasi DNA di mana adenin akan berpasangan dengan timin. Tetapi ketika pada proses transkripsi, maka jika terdapat adenin pada DNA, maka pada RNA akan dibentuklah urasil. RNA polimerase itu akan terus menyalin basa-basa nitrogen yang terdapat dalam DNA menjadi RNA dalam arah 5 menuju ke 3. Kemudian ketika RNA polimerase sampai pada suatu urutan basa nitrogen sehingga terbentuk urutan RNA AA, UAA, maka itu adalah titik di mana RNA polimerase berhenti untuk melakukan transkripsi atau kita menyebutnya tahapan terminasi. Nah, ketika RNA polimerase selesai melakukan transkripsi atau menyalin DNA menjadi RNA, maka nantinya RNA polimerase itu akan lepas. Kemudian RNA yang barusan disintesisnya juga akan lepas dan DNA kembali berikatan hidrogen dan membentuk struktur double helix. Kemudian setelah selesai peristiwa transkripsi, RNA tersebut itu belum dapat dikatakan sebagai RNA messenger. Itu baru dikatakan sebagai pra-mRNA atau pra-RNA messenger atau RNA messenger yang masih bahan gitu, belum selesai, belum jadi RNA messenger utuh. Pada prosesnya, nanti pada ujung 5 dari RNA messenger tersebut akan ditambahkan guanisin trifosfat ya, atau disebut juga tutup 5. Kemudian pada ujung 3-nya itu nanti akan ditambahkan ekor poli A. Jadi penambahan basa nitrogen A gitu. Kenapa demikian? Untuk menjaga agar urutan basa nitrogen yang terdapat di dalam RNA itu tidak bercerai-berai. Kenapa demikian? Karena ketika hilang satu basa nitrogen, maka itu nantinya akan mempengaruhi peristiwa translasi. Kenapa demikian? Contohnya begini. Ketika kamu membuat nasi goreng, itu harusnya kamu memasukkan dalam resepnya itu 3 sendok garam. 3 sendok garam ya. Kemudian hilang satu, malah jadi 2 sendok garam. Maka nanti rasanya akan tidak enak. Begitupun sama dengan urutan basa nitrogen yang terdapat dalam RNA. Tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang. Kenapa? Karena bisa jadi itu akan merubah susunan asam amino yang terbentuk. Hal ini dinamakan peristiwa mutasi ya. Nanti akan kita bahas pada bab berikutnya. Kemudian selanjutnya pra-mRNA tersebut yang sudah ditambahkan tutup 5 dan ekor poli A itu nanti akan bergabung dengan enzim SNRNP dan beberapa enzim lain untuk membentuk spliosom. Di dalam spliosom itulah nanti akan terjadi peristiwa pemotongan ekson intron ya. Jadi intronnya dibuang, dipotong kemudian dibuang, sedangkan eksonnya nanti akan disatukan. Nah, setelah melewati tahapan ini, maka RNA disebut dengan RNA messenger atau mRNA atau boleh juga disebut RNA duta ya. RNA yang membawa pesan. RNA messenger inilah yang nantinya akan keluar dari dalam inti sel. Lewat apa? Lewat pori-pori inti. Menuju kemana? Menuju ke ribosom untuk melakukan peristiwa translasi. Tadi sudah kita bahas bahwa translasi itu adalah pengubahan RNA messenger menjadi protein. Tahapannya sama, ada tahapan inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Tadi kita sudah mengenal RNA messenger yang merupakan salinan dari DNA. Kemudian nanti akan kita ketahui lagi RNA ribosomal, RNA yang terdapat dalam ribosom. Berdasarkan penelitian, struktur ribosom itu disusun oleh 60%-nya itu adalah RNA ribosomal. RNA ribosomal ini berfungsi untuk melakukan proses translasi dan menginisiasi ikatan peptida pada asam amino yang akan terbentuk pada nantinya. Kemudian satu RNA lagi yang bernama RNA transfer, RNA yang membawa asam amino.
Jadi RNA inilah yang nantinya akan menjadi penterjemah atau membawakan molekul asam amino yang terdapat dalam sitoplasma menuju ke ribosom sesuai dengan urutan kode genetik yang terdapat di dalam RNA, dan nantinya asam amino tersebut akan tersusun menjadi polipeptida atau menjadi protein. Urutan basa nitrogen yang terdapat dalam RNA messenger itu dinamakan kode genetik atau disebut juga kodon ya. Nah, cara membacanya 33 sehingga disebut juga triplet kodon. Kenapa 33? Karena 3 molekul basa nitrogen tersebut akan mengkode salah satu jenis asam amino. Misalkan AUG itu nanti akan mengkode metionin, CCG itu akan mengkode asam amino apa gitu, dan seterusnya. mRNA ini nantinya akan ditempeli oleh ribosom unit kecil pada ujung 5. Kemudian nanti akan datang ribosom subunit besar untuk mengapit RNA messenger tersebut. Sampai akhirnya dikenali urutan basa nitrogen AUG. AUG ini mengkode metionin, tetapi AUG juga merupakan titik start di mana proses inisiasi dari translasi ini dimulai. Artinya AUG ini menjadi start kodon atau kodon permulaan yang menjadi tanda dimulainya tahapan translasi. AUG ini nantinya akan berikatan pada tempat P di dalam ribosom unit besar. Tempat P itu apa? Jadi pada ribosom unit besar itu ada 3 tempat. Tempat A ini adalah tempat untuk menerima RNA transfer yang membawa asam amino. Sedangkan tempat P itu adalah tempat RNA transfer berikatan dengan triplet kodon yang terdapat pada mRNA. Sedangkan tempat E itu adalah tempat di mana RNA transfer bersiap untuk keluar dari ribosom. Ketika subunit besar dari ribosom sudah berikatan dengan subunit kecil dan mengapit RNA, di mana AUG itu terbaca dan RNA transfer membawa molekul asam amino metionin, maka disitulah terjadi tahapan inisiasi. Sampai akhirnya ribosom nanti akan bergerak menuju ke ujung 3 dan membaca triplet kodon pada mRNA. Triplet kodon yang terdapat pada mRNA itu nantinya akan ditranslasi atau akan diambil asam aminonya. Lalu bagaimana cara kita menentukan triplet kodon ini mengkode asam amino apa? Anda dapat melihatnya pada tabel berikut. Jadi tinggal dicocokkan saja ya, kalau misalkan AUG jadi apa, kalau GGG jadi apa. Cara membacanya Anda perhatikan tabel dari sebelah kiri, itu adalah kodon pertama dari triplet kodon. Kemudian ke atas itu adalah kodon kedua dari triplet kodon, dan kemudian ke kanan itu adalah kodon ketiga dari triplet kodon. Kalau mencari asam amino AUG, maka kamu cari di paling kiri A-nya di sebelah mana. Kemudian U-nya di atas itu ada di sebelah mana, kemudian G-nya di kanan ada di sebelah mana, kemudian Anda cari di tengahnya AUG itu ada di sebelah mana, sampai akhirnya Anda menentukan bahwa AUG itu mengkode metionin. Pada tahapan elongasi, triplet kodon setelah AUG yang terdapat dalam RNA itu akan dibaca oleh ribosom. Kemudian nanti akan datang RNA transfer membawa asam amino yang sesuai dengan triplet kodon yang terdapat di dalam mRNA. Bagaimana cara asam amino tersebut dapat mengenali triplet kodon yang terdapat dalam mRNA? Ingat, kalau tadi triplet kodon itu dalam mRNA, sedangkan nanti RNA transfer atau tRNA itu akan memiliki antikodonnya. Jadi, kalau misalkan pada mRNA itu AUG, maka RNA transfer itu akan memiliki antikodon UAC. Sesuai dengan kaidah hubungan basa nitrogen, kalau A berhubungan dengan U, kalau G berhubungan dengan C. RNA transfer yang baru membawa asam amino itu akan menempel pada tempat A. Kemudian RNA transfer yang sedang tumbuh dan sedang berikatan dengan mRNA itu terdapat pada tempat P. Kemudian RNA transfer yang siap untuk keluar itu ada pada tempat E. Kemudian ketika ribosomnya bergeser, maka tempat E itu akan kosong. Kenapa? Karena RNA transfernya keluar.
Kemudian RNA transfer yang ada pada tempat P itu nantinya akan melepaskan polipeptida yang sudah tumbuh untuk menempel pada RNA transfer yang baru. Kemudian RNA transfer yang ada pada tempat P itu nantinya akan masuk ke tempat E dan bersiap-siap untuk keluar. Lalu tempat P kosong dong? Tidak, karena RNA transfer yang baru dari tempat A itu akan berpindah ke tempat P. Dan begitu pun seterusnya, berulang-ulang ya, sampai nanti ditemukannya urutan triplet codon pada mRNA, UAA, UAG, atau UGA, di mana itu dinamakan stop codon atau kode genetik yang menjadi tanda bahwa berakhirnya peristiwa translasi atau disebut juga tahapan terminasi. Dan sekarang sudah terbentuk asam amino yang sangat panjang. Nah, urutan asam amino yang sangat panjang inilah yang dinamakan dengan protein, yang pada akhirnya nantinya itu akan menyusun struktur di dalam tubuh ataupun menyusun protein-protein fungsional yang terdapat di dalam tubuh. Jadi, sintesis protein itu tersusun atas dua tahapan. Ada tahapan transkripsi dan juga translasi. Tahap transkripsi itu bertujuan untuk menyalin DNA menjadi RNA, sedangkan tahapan translasi itu bertujuan untuk menerjemahkan RNA yang disalin dari tahapan transkripsi menjadi protein. Anda perhatikan, apabila di sini ada suatu DNA dengan urutan basa nitrogen sebagai berikut, maka urutan basa nitrogen inilah yang nantinya akan disalin menjadi RNA, yang kemudian RNA tersebut nanti akan dibawa ke ribosom untuk proses translasi. Nah, pada prosesnya nanti akan dikenali suatu titik dalam DNA oleh siapa? Oleh suatu promoter. Nah, promoter ini menjadi titik awal peristiwa transkripsi. Kemudian berikutnya nanti akan datang faktor transkripsi. Faktor transkripsi ini akan mengenali urutan basa nitrogen timin adenin, timin adenin, timin adenin atau box TA-TA pada DNA. Kemudian, setelah faktor transkripsi menempel pada promoter, barulah RNA polimerase itu dapat menempel juga pada promoter. RNA polimerase inilah yang nantinya akan membentuk RNA ya, dari hasil salinan DNA. RNA polimerase nanti akan mengenali urutan basa nitrogen yang terdapat pada promoter, kemudian RNA polimerase nanti akan menentukan rantai atau untai yang mana yang akan ditranskripsi, yang atas atau yang bawah. Jadi yang menentukannya siapa? RNA polimerasenya sendiri ya, dengan cara mengenali urutan basa nitrogen yang terdapat dalam promoter. Kemudian nanti akan dibentuklah RNA. Katakanlah peristiwa transkripsi berlangsung untuk rantai yang atas. Apabila pada DNA terdapat timin, maka pada RNA nanti akan dibentuklah adenin. Kemudian apabila pada DNA terdapat adenin, maka pada RNA itu akan dibentuklah urasil. Ingat ya, karena ini RNA ya. Kalau RNA dia kan tidak memiliki basa timin, tapi adanya urasil. Maka kalau pada DNA-nya adenin, pada RNA adalah urasil. Kalau sitosin di sini guanin. Kalau di sini C, di sini G, di sini C, di sini C. Nah, ini A berarti U. C, G, G. Kemudian kalau di sini adenin, di sini urasil. Kalau di sini timin, di sini adenin. Kalau di sini sitosin, di sini guanin. RNA hasil bentukan dari RNA polimerase inilah yang dinamakan dengan RNA messenger. Tapi sebelum dia jadi RNA messenger, sebenarnya ada beberapa tahapan ya, di mana primer RNA tersebut nanti akan bergabung dengan guanosin trifosfat dan juga ekor poli A. Dan akan dipotong-potong dulu, dipisahkan ekson dan intronnya, kemudian intronnya dibuang dan eksonnya disatukan, sampai akhirnya terbentuklah mRNA, atau kita menyebutnya dengan RNA messenger ya. Urutan basa nitrogen pada RNA messenger ini tersusun 3 basa nitrogen ya. Jadi A, U, G, G, C, C gitu, 3 ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan triplet codon. Kemudian RNA ini nantinya akan melanjutkan proses sintesis protein berikutnya, yaitu tahapan translasi.
Kemudian mRNA yang tadi ditranskripsi itu akan diapit oleh ribosom subunit kecil dan besar. Dan triplet codon yang terdapat pada mRNA itu nanti akan dikenali oleh ribosom dan sampai akhirnya akan berikatan dengan RNA transfer yang membawa protein. Jadi kalau dalam mRNA-nya AUG, maka nanti akan datang RNA transfer dengan antikodon. Kalau di sininya A, berarti di sini adalah U. Kalau di sini U, berarti di sini A. Kemudian kalau di sini G, berarti di sini C. Nah, ini dinamakan antikodon. Antikodon adalah triplet kodon yang terdapat pada RNA transfer. Nah, ini kan sekarang sudah sama ya, antikodon dan kodonnya sudah berpasangan. Anda lihat kalau triplet kodon AUG itu mengkode asam amino metionin ya. Jadi RNA transfer ini membawa asam amino metionin. Kemudian untuk GCC, kemudian nanti pada tempat A itu akan datang RNA transfer yang baru sesuai dengan triplet kodon GCC. Kalau GCC pada mRNA, maka pada tRNA-nya adalah CGG. Nah, RNA transfer ini akan membawa asam amino juga. Asam aminonya adalah GCC. Anda lihat pada kolom paling kiri, cari G-nya di sebelah mana. Oke, ini ketemu. Kemudian C-nya ke kanan, GC. Kemudian C, GCC ini mengkode asam amino alanin. Jadi tadi udah ada metionin, ada alanin. Itu akan mengkode, cari U di kiri, kemudian ke atas UUU penilalanin. Kemudian kalau GGG, Anda cari GGG itu glisin. Kemudian kalau UAG itu Anda cari UAG. UAG ini adalah stop codon yang menjadi pertanda bahwa proses translasi itu selesai. Biasanya UAG atau stop codon itu tidak mengkode apa-apa ya. Jadi sekarang terbentuklah asam amino metionin, alanin, penilalanin, dan glisin dari mRNA yang tadi kita transkripsi. Pada nantinya RNA transfer pada tempat P itu akan berpindah ke tempat E dan melepaskan asam aminonya ke sini ya. Kemudian RNA transfer pada tempat A itu akan berpindah ke tempat P dan yang kosong di tempat A itu akan ditambahkan lagi dengan RNA transfer baru yang membawa antikodon AAA. Dan terus demikian sampai pada stop codon.